Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BVS, Sobat Sensus Mitra Statistik. Kembali lagi bersama saya Bang Mistik, abang-abang Mitra Statistik. Oke, sebelumnya saya ingin minta maaf terlebih dahulu, sudah lama tidak upload video terkait kegiatan-kegiatan BVS ya, karena kesibukan dan lain hal, karena padatnya jadwal juga, hingga nggak sempet tuh buat bikin video. Sebenarnya setelah Regsosek kemarin juga banyak kegiatan-kegiatan BPS dan ada beberapa yang saya ikuti, diantaranya ground check dan FKP Regsosek. Dua kegiatan tersebut masih berhubungan dengan pendataan awal Regsosek sebenarnya, atau bisa dibilang tindak lanjut dari Regsosek. Kalau kemarin teman-teman ada yang penasaran atau ingin tahu apa sih kegiatan tersebut, mungkin nanti saya akan buatkan videonya. Komen aja ya bagi yang penasaran. Oke, yang ingin saya bahas sekarang adalah kegiatan yang lagi hype-hype-nya ya, atau salah satu kegiatan besar di BPS karena melibatkan banyak petugas juga, ya kan? Emang kegiatan apa sih? Kalau teman-teman sudah menjadi mitra BPS, pasti teman-teman tidak asing lagi itu dengan kegiatan BPS di tahun yang berakhiran 3. Apa coba? Ya, Sensus Pertanian atau ST 2023. Sekarang pertanyaannya, apa sih ST 2023 itu? Oke, kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Jadi si sektor pertanian merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Dilihat dari masih terbukanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan dari berkembang pesatnya sektor pertanian, menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat bertahan nih dalam masa COVID-19. Bertitik tolak dengan kondisi tersebut, sangat diperlukan ketersediaan data sektor pertanian yang akurat dan terkini, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah maupun stakeholder dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan, baik untuk kepentingan intern maupun untuk pembangunan nasional. Intinya, setiap sensus yang dilakukan BPS adalah pengambilan data yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah. Dan si pemerintah akan menggunakan data tersebut untuk merancang dan merumuskan berbagai kebijakan. Kalau sekarang sensus pertanian, ya datanya akan dipakai untuk perumusan kebijakan di bidang pertanian tentunya. Nah gitu ya sekilas tentang latar belakang dan tujuan dari sensus pertanian ini. Di sensus pertanian ini kita akan mendata beberapa unit usaha pertanian, dan BPS sudah mengkategorikan usaha pertanian ini menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama UTP atau usaha pertanian perorangan, yang kedua UPB atau usaha pertanian berbadan hukum, dan yang ketiga adalah UTL atau usaha pertanian lainnya. Tetapi teman-teman jangan khawatir, kita hanya akan mendata UTP. Kalaupun ditemukan UPB dan UTL di daerah teman-teman hanya cukup melaporkannya saja kepada PML teman-teman. Jangan diambil pusing lah intinya. Nanti juga akan ada tim khusus yang mendata UPB dan UTL yang dinamakan Task Force, yang merupakan pegawai organik BPS. Nah, saat pendataan nanti seorang petugas lapangan sensus atau PPL akan dibebani tugas sekitar 200-300 KK untuk wilayah SLS konsentrasi. Dan untuk wilayah non-konsentrasi, seorang PPL beban tugasnya hanya sekitar 125 KK saja. Terus pertanyaannya sekarang, apa itu wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi? Jadi, wilayah konsentrasi adalah wilayah yang diindikasi banyak petaninya. Sedangkan wilayah non-konsentrasi adalah wilayah yang diindikasi hanya sedikit petaninya. Teman-teman nanti akan mendapatkan beban tugas di wilayah SLS konsentrasi saja, atau wilayah SLS non-konsentrasi saja, atau mungkin gabungan dari keduanya, yaitu wilayah konsentrasinya ada dan wilayah non-konsentrasinya juga ada. Nah, ngomong-ngomong tentang wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi, metode yang dipakainya juga beda loh gitu. Untuk wilayah konsentrasi teman-teman akan menggunakan metode door to door.
Dan untuk wilayah non-konsentrasi, teman-teman akan menggunakan metode snowball. Bang, nggak ngerti apa sih metode door to door, apa sih metode snowball itu? Santai, kita akan bahas satu persatu. Metode door to door merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi seluruh rumah atau keluarga di SLS tersebut. Jadi nanti teman-teman mendata semua kakak atau rumah yang ada di SLS tersebut tanpa terkecuali ya. Jadi semuanya didata, jangan sampai ada yang terlewat. Sedangkan metode snowball merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi hanya unit yang teridentifikasi sebagai petani. Kalau teman-teman nanti mendapatkan metode snowball, pertama teman-teman harus mendatangi narasumber terlebih dahulu atau RT ya, biasanya mendatangi RT terlebih dahulu untuk menanyakan keberadaan keluarga petani di wilayah RT tersebut. Karena pada dasarnya ketua RT kan yang paling tahu keadaan warganya gitu, termasuk pekerjanya juga pasti tahu. Jadi si RT pasti tahu tuh siapa saja yang bekerja sebagai petani di SLS tersebut. Bukan hanya itu, PPL yang mendapatkan wilayah non-konsentrasi atau yang melakukan pendataan menggunakan metode snowball harus melakukan metode ketuk tular juga. Aduh bang, apa sih metode ketuk tular itu? Tambah banyak nih berarti istilah-istilahnya. Oke, metode ketuk tular itu seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman akan menanyakan lagi ke responden yang dikunjungi. Pak, kira-kira siapa lagi ya yang bekerja sebagai petani di SLS ini? Nah, karena kalau misalkan hanya informasi dari ketua RT, siapa tahu kan ada yang terlewat gitu. Siapa tahu RT-nya lupa hingga berarti terlewat datanya. Nah, hal seperti itu kita minimalisir menggunakan metode ketuk tular ini. Nah, seperti itu ya penjelasan sedikit tentang wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi. Dan metode yang digunakannya juga yaitu door to door atau snowball. Oke, semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita akan lanjut ke dokumen yang akan kita gunakan di pendataan nanti. Di sensus pertanian ini akan ada beberapa dokumen yang kita gunakan. Di antaranya dokumen ST 2023 L1 UTP. Atau simpelnya kita panggil dokumen L1 aja kali ya. Dokumen apa sih itu? Nah, jadi dokumen L1 ini sebenarnya kalau diilustrasikan seperti alat saring. Kalau menurut saya ya. Jadi peran si dokumen L1 ini nantinya adalah mendata seluruh keluarga. Setelah semua keluarga terdata akan disaring lagi menjadi rumah tangga. Kemudian rumah tangga tersebut akan disaring lagi sampai yang tersisa hanya rumah tangga pertanian. Karena kan yang akan masuk ke dokumen ST 2023 L2 UTP atau dokumen L2 hanya rumah tangga pertanian saja, gitu kan. Nah gitu, jadi kita lakukan penyaringan dulu di dokumen L1 sampai semuanya sudah tersaring hingga menyisakan rumah tangga pertanian saja, baru tuh si rumah tangga pertanian tersebut masuk ke dokumen L2. Nah oke, di dokumen L1 ini terdiri atas 19 kolom. Kolom 1, 2, 3 dan kolom 4A sudah terisi atau pre-printed dari hasil SP 2020 atau pemutakhiran survei terakhir yang dilakukan oleh BPS. Tetapi masih dapat kita mutakhirkan kembali pada kegiatan ini. Sedangkan kolom 5 dan seterusnya diisi sesuai kondisi lapangan saat pemutakhiran. Sekarang kita masuk ke dokumen. Kolom 1 merupakan nomor urut keluarga. Kolom 2 merupakan nama kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya. Contoh di sini Abdul Muiz Nasution dan Siti Saadah. Kolom 3 merupakan alamat Bapak Muiz di Cempaka Putih Barat ya, di sini ditulis. Selanjutnya kolom 4 merupakan nomor urut bangunan tempat tinggal. Nah, pada kolom ini besar kemungkinan nomornya akan acak karena rumah pertama yang harus kita kunjungi mulai dari arah barat daya di SLS tersebut. Misalkan, Bapak Muiz ini rumahnya berada paling ujung barat daya, jadi kodenya 1. Selanjutnya kolom 5 tentang keberadaan keluarga. Kita lihat keterangannya di bawah untuk kolom 5 ini.
Ada kode 0 untuk keluarga yang tidak ditemukan. Kalau misalkan kodenya 0, ya udah berhenti, jangan dilanjutin gitu. Terus ada keluarga 1 untuk keluarga yang ditemukan dan kode 2 untuk keluarga baru. Cuman untuk kolom 5 di blok 5A ini isiannya pasti antara 1 dan 0. Antara ditemukan atau tidak ditemukan. Karena kalau kodenya 2, masuknya ke blok 5B nanti. Tapi nanti ada juga isian strip untuk keluarga baru yang pengolahan makannya sudah terpisah dan berasal dari keluarga yang ada di playlist atau blok 5A. Nah, itu diisinya bukan 0, 1, atau 2, tetapi strip. Sebagai informasi bahwa keluarga ini sudah ada di playlist. Nah, keluarga Bapak Muiz ini misalnya kodenya 1 atau ditemukan. Selanjutnya geser ke kolom 6 tentang jumlah pengolahan makan di keluarga tersebut. Teman-teman bisa mulai menanyakan dari jumlah keluarga. Misal, Pak, di sini ada berapa keluarga? Oh, ada 2 kakak, saya dan anak saya. Bagaimana dengan pengolahan makannya, Pak? Apakah masing-masing atau bersama? Sama-sama, Dek. Terus siapa yang menanggungnya? Bapak atau anak Bapak? Kebetulan saya, Dek. Soalnya anak saya masih cari kerja. Nah, berarti pada kasus ini, kolom 6 Bapak Abdul Muiz berkode 1 atau dalam satu pengelolaan. Sedangkan nanti di kolom anaknya berkode 0 atau tidak ada pengelolaan atau dikelola oleh orang lain. Selanjutnya kolom 7 yaitu nomor urut rumah tangga. Pada kasus ini Bapak Abdul Muiz ataupun anaknya berkode 1 karena hanya satu pengelolaan makan, yang mengartikan bahwa 2 keluarga tersebut adalah satu rumah tangga. Selanjutnya kolom 8 tentang identifikasi kakak atau kepala rumah tangga. Kode 1 untuk kepala keluarga atau kakak, kode 2 untuk kepala rumah tangga atau KRT, dan kode 3 untuk kakak sekaligus kepala rumah tangga. Nah, berarti pada kasus ini kolom 6 Bapak Abdul Muiz berkode 3 sebagai kakak sekaligus kepala rumah tangga. Sedangkan nanti di kolom anaknya berkode 1, yaitu hanya sebagai kepala keluarga saja. Masuk ke kolom 9 yang menanyakan siapa sih kepala rumah tangga atau KRT di situ. Nah, kita lihat rambu-rambunya. Kalau di kolom 8-nya berkode 1 atau 2, maka tuliskan siapa kepala rumah tangganya. Tetapi kalau di kolom 8-nya berkode 3, kolom 9 ini tidak perlu diisi atau dikosongkan saja. Karena Bapak Muiz ini berkode 3, jadi kolom 9-nya tidak perlu diisi atau dikosongkan saja. Seperti itu ya. Oke, supaya videonya tidak kepanjangan, mungkin saya akan bagi menjadi beberapa part. Diawali dari video ini, part 1, dan nanti akan ada part-part selanjutnya untuk melanjutkan isian dari Bapak Abdul Muiz ini. Serta beberapa contoh kasus yang kemungkinan akan terjadi atau pasti terjadi di lapangan nanti. Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih dan see you.